어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh latar terhadap watak atau kepribadian tokoh pada karya sastra. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah novel untuk melihat apakah ada pengaruh dari latar terhadap watak tokoh. Nah, jadi teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Nah, jadi latar yang disebut juga sebagai landas tumpu mengarah pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kadang-kadang dalam sebuah cerita ditemukan latar yang banyak mempengaruhi penokohan. Pada banyak prosa, khususnya novel, latar membentuk susunan emosional tokoh cerita. Latar dalam novel sangat berperan penting. Selain merupakan unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, latar juga memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini akan memberi kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Nah, jadi di sini saya akan melakukan analisis kepada salah satu novel yang berjudul Batas, karya Akmal Nasery Basral, untuk melihat apakah ada pengaruh latar terhadap watak tokoh pada novel ini. Nah, novel ini bercerita tentang seorang jaleswari yang ditugaskan ke pedalaman Entikong, Kalimantan, daerah garis batas Indonesia-Malaysia. Di sisi lain, ada Ubuh, seorang wanita Dayak yang lari dari ancaman orang-orang suruhan Tokenya di Malaysia. Mereka akhirnya bertemu dan saling berbagi cerita. Novel Batas ini berusaha menggambarkan keadaan sosial masyarakat perbatasan di Kalimantan. Penulis menjelaskan mengenai budaya, kondisi sosial, lingkungan, dan pendidikan di Ponti Tembawang, Kalimantan. Konflik yang dialami tokoh menjelaskan adanya hubungan budaya dan sistem pendidikan di Ponti Tembawang. Novel ini juga memuat kritik terhadap pandangan masyarakat mengenai suku Dayak. Nah, jadi latar yang ada pada novel ini antara lain yang pertama, latar tempat. Latar tempat terjadinya peristiwa pada novel Batas ini terjadi di Ponti Tembawang, yang merupakan dusun terdekat dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan latar waktu terjadinya novel ini yaitu tahun 2011. Latar sosialnya yaitu berkisah mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak. Latar suasananya antara lain menyenangkan, menyedihkan, dan menegangkan. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan analisis, ternyata ada beberapa pengaruh latar terhadap watak tokoh. Yang pertama yaitu latar tempat, yang mana latar tempatnya yang berada di Ponti Tembawang, Kalimantan, yang masih asri dan terdapat banyak hutan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari tokoh. Bukti kutipannya yaitu, "Maaf Nek," jawab Borneo sambil menolehkan wajahnya dari jauh. "Aku Borneo Panglima Dayak sedang berburu babi untuk makan wargaku," katanya sambil menggerak-gerakkan tombak kayu kecil di tangan kanannya. Batas halaman 14. Nah, jadi di sini tokoh Borneo berburu babi hutan karena dipengaruhi oleh latar tempat tinggalnya yang mana masih banyak terdapat hutan belantara. Yang kedua yaitu latar waktu yang mana terjadi pada tahun 2011 yang sudah lumayan modern mempengaruhi kehidupan tradisional masyarakat suku Dayak. Buktinya yaitu Jaleswari sedang berdialog dengan beberapa ibu sambil sesekali Adeus menyelingi dalam bahasa Dayak. "Anak-anak perlu sekolah, kalau harus berladang juga nanti sekolahnya tertinggal." Nah, berdasarkan kutipan tersebut, Jaleswari membujuk agar anak-anak yang tinggal di Kalimantan tersebut bersekolah agar tidak tertinggal dari zaman yang semakin modern. Hal ini membuktikan bahwasanya ada pengaruh latar waktu yang mana terjadi pada tahun 2011 yang mempengaruhi kehidupan tradisional masyarakat Dayak.
Yang ketiga yaitu latar sosial atau adat istiadat yang dapat mempengaruhi perbuatan dan watak tokoh. Bukti kutipannya, kamu tidak akan diterima oleh masyarakat di sini jika kamu tidak lebih dulu belajar untuk mengerti dan memahami kehidupan kami. Jawab Panglima tanpa tending aling-aling. Panglima bisa menunjukkan caranya. Mandilah bersama mereka. Panglima Dayak menunjukkan jari tangannya ke sebuah arah di sungai. Novel Batas halaman 199. Nah, pada kutipan tersebut, sesuai dengan anjuran Panglima Dayak, Jaleswari harus mandi di sungai seperti kebiasaan masyarakat Dayak Desa Ponti Tembawang. Ia harus menuruti aturan atau perbuatan lazim masyarakat Dayak ini agar dapat diterima oleh masyarakat. Adat istiadat masyarakat Dayak ini mempengaruhi watak Jaleswari menjadi risih dengan kebiasaan masyarakat Dayak Desa Ponti Tembawang. Nah, jadi teman-teman itu tadi merupakan beberapa contoh pengaruh latar yang mempengaruhi penokohan atau kepribadian tokoh dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.